Sepertinya langit merasa sudah cukup mempermainkanku, memberiku istri secantik ini. Sangat tidak tahu malu. Kau punya nyali, tapi soal kekuatan, ini aku berikan padamu sebagai kompensasi karena memanfaatkanmu. Pemanfaatan seperti ini ke depannya bisa lebih sering. Berinteraksi emosional dengan Xiaoling Yu. Pil Juyuan yang diberikan dikembalikan 10 kali lipat, naik tingkat menjadi pil Nagaro. Makanan lunak ini sudah di depan mata. Mau tidak mau harus dimakan. Haha. Lu Chao. Tuan Ye selama ini menganggap Xiao Lengyu sebagai milik pribadinya. Tidak kusangka Lu Chao yang kurang ajar berani menyentuhnya, dia sudah pantas mati. Tuan Ye, bagaimana kalau saya urus dia? Saya tidak ingin melihat orang ini lagi di sekte. Cepatlah. Kau tidak akan rugi. Paham. Wah, hanya dalam 3 hari, aku naik dari tahap bela diri ke tahap Grandmaster. Pil naga jiwa ini memang tidak mengecewakan. Lu Chao, keluar sini. Siapa? Kau siapa? Kenapa cari aku? Kau tidak berhak tahu siapa aku. Kau hanya perlu tahu, aku datang untuk menghajarmu. Kau berani merebut wanita tuannya? Sungguh kurang ajar. Kukira kau siapa? Kalau kau datang untuk Xiaoleng Yue, aku akan menghormatimu. Ternyata kau hanya anjing Ye Wushuang. Sungguh bermulut tajam. Satria, kau hanya bisa sombong. Sebentar ini saja. Nanti aku patahkan buah zakarmu, menjadikanmu kasem. Lihat apakah kau masih berani bicara besar. Bagus. Aku juga ingin meregangkan otot. Berlutut. Mana mungkin? Hanya di tahap C. Kok bisa begitu hebat? Apa? Aku harus mengumumkan kemana-mana hal sepele seperti naik ke tahap Grandmaster? Sifu? Leng Yue, waktu aku tidak banyak lagi. Simpanlah barang-barang ini. Sifu. Saya percaya diri untuk menjadi ketua sekte. Percaya diri itu hal yang baik. Tapi di belakang Ye Wushuang, ada keluarga besar pertama di ibu kota, keluarga Ye sebagai pendukungnya. Bulan ini pasti akan berusaha keras untuk membantu Ye Wushuang. Kau dan dia bersaing untuk posisi ketua tidak mudah. Jika kau tidak ingin dikuasai oleh keluarga Ye, pertarungan ini tidak boleh kalah, juga tidak bisa kalah. I remain excited. Guru benar. Jika aku ingin lepas dari kendali keluarga Ye, hanya dengan menjadi ketua sekte. Xiaoleng Yue sedang meningkatkan level dengan cepat, menerobos ranah Dewa Martial. Apakah akan bersamaan kultivasinya? Imbal balik kultivasi 10 kali lipat.
Tentu saja. Cepat sinkronkan. Tuan Ye, ada masalah. Shao King kakak digulingkan. Apa? Siapa yang melakukannya? Itu, Lu Cao. Semua dilakukan oleh bocah itu. Kau bilang siapa? Lu Cao. Baik. Lu Cao, aku akan membuatmu tahu harga dari melawanku. Saudara senior Li, kau juga mencari saudara senior Lu. Mana anak angkatku? Kemana perginya? Suara apa ini? Bocah ini membangkitkan kui sejati dalam tubuh untuk melindungi diri. Astaga, Lu sedang berkultivasi. Aku sengaja datang untuk memberitahu Wu Shuang sudah membawa orang dalam perjalanan ke sini, mengancam akan membuatnya membayar harga. Ini sudah genting sekali. Kenapa dia masih berkultivasi? apa yang diinginkan Ye Wushuang darinya? Saudara senior Li, kau belum tahu. Hari itu di pertemuan sekte, kakak senior Ultima berkata, saudara senior Lu adalah kekasihnya. Bukan siapa ini sangat menyinggung saudara senior ya. Apa? Ulangi sekali lagi. Lu Chao. Kebencian merebut istri tidak bisa dibagi lagi. Cepat keluar, ikut ayahmu turun gunung. Saudara senior Li, kau juga suka kakak senior utama. Jangan sembarangan bicara. Karena Ye Wushuang akan datang, aku sebagai ayah ini, aku sebagai saudaramu, harus membantu. Orang yang dicintai Xiao Lengyu adalah Lu Chao. Suruh dia segera datang. Baik. Lu Chao. Kali ini kamu benar-benar telah menyinggung orang yang tidak sederhana. Sebagai saudara, aku harus menyelamatkan nyawa anjingmu. Dengan setengah hati, aku akan menjadi ayah angkatmu selama 3 bulan. Lu Chao, kemarilah menerima kematian. Saudara Ye, ada apa? Marah sekali dan membuat keributan besar? Li Shanyun, aku ingat kau adalah sesama murid Lu Chao, ya kan? Ini bukan urusanmu. Kalau kamu pintar, mending diam di sana. Kalau tidak, aku akan menghajarmu juga. Apa kesalahan adik muda lu terhadapmu? Aku sebagai kakaknya meminta maaf untuknya. Mohon bermurah hati melepaskannya. Betapa rukunnya kakak beradik. Betapa dalamnya kasih sayang saudara. Bagus. Kalau begitu, kamu gantikan dia mati. Saudara Ye, berilah kelonggaran. Bagaimana kalau begini? Aku akan membawa adik lu meninggalkan sekte dan tidak pernah kembali lagi. Kalau begitu, hari ini dia harus mati. Siapa yang menghalangi akan kubunuh. Pasti tidak boleh kau masuk. Minggir! Li Shanyun, kamu benar-benar saudara yang Lu Chao. Jika engkau tidak keluar, nyawa saudaramu Li Shanyun akan hilang. Aku hitung sampai 3. 3, 2, 1. Coba kau sentuh anak angkatku. Kau kura-kura pengecut ini akhirnya berani muncul. Anakku, kau tidak apa-apa? Ayah tidak apa-apa, cepat pergi. Biarkan ayah menghalangi mereka sebentar lagi. Seriuslah, ini bukan waktunya bercanda. Saudara, cepat pergi. Aku menghalanginya. Maaf, tapi orang ini biarkan aku yang pamer. Ye Wushuang, kau yang memukul kakak Liku. Ya, bagaimana? Apa kau mau memukulku juga? Segera minta maaf pada kakak Liku. Hei Chaozi, sudahlah. Kita tidak bisa menyinggung perasaannya. Kakak Ye, karena amarahmu sudah reda,
biarkan masalah ini selesai. Bagaimana? Kau ini siapa? Apa perlu memberimu muka? Ye Wushuang, jangan terlalu keterlaluan. Keterlaluan. Konyol. Lu Chao, kau pikir dengan perlindungan Xiaoleng Yu, kau bisa tenang tanpa khawatir? Masalah ini tidak sesederhana itu. Kebetulan, aku juga berpikir begitu. Hari ini kau tidak minta maaf pada kakak Liku. Kak Ozi, Aku mati tertawa. Anak ini berani menyuruh Tuan Ye minta maaf? Kau pikir kau siapa? Benar-benar tidak tahu diri. Hanya orang lain yang minta maaf pada Tuan Ye. Kapan Tuan Ye pernah menunduk pada orang lain? Tampaknya kau benar-benar ingin bertarung denganku. Ingat, Sinsakuna tidak akan minta maaf. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Maka aku akan memukulmu sampai kau berlutut dan memanggilku kakek. Maka aku akan memukulmu sampai berlutut dan memanggil kakek. Apa aku tidak salah dengar? Dia akan memukul Tuan Ye sampai berlutut. Dengar bocah, aku bilang padamu. Tuan Ye adalah calon kepala sekte berikutnya. Murid utama Tian Yuanzong. Kau seorang sampah. Dengan apa kau bisa bersaing dengan Tuan Ye? Apalagi menyuruhnya berlutut dan memanggil kakek. Nanti saat pertarungan dimulai, jika kau Lu Chao tidak mengumpul, aku anggap kau laki-laki. Apa katamu? Tadi aku tidak dengar jelas. Atur kata-katamu dan ulangi sekali lagi. Kakak Li, lihat baik-baik. Aku akan membalaskan dendammu sekarang. Bagaimana dia memperlakukanmu hari ini? Aku akan membalas semuanya untukmu. Baik. Maka aku ingin melihat pria yang dipilih oleh Xiaoleng Yue. Seberapa hebat dia. Jangan buat aku kecewa. Jika mau bertarung, bertarunglah. Kenapa banyak omong kosong? Berani sekali kau mencari mati. Tuan Ye benar-benar marah. Pukulan ini jatuh. Jika Lu Chao tidak mati, dia juga akan menjadi cacat. Siapa yang menyuruhmu berani merebut wanita Tuan Ye? Ini benar-benar mencari mati. Kekuatan pukulan ini cukup untuk membelah dinding dan batu. Pantas saja menjadi senior saudara seperguruan. Bukan Lu Chao sudah pasti mati. Mustahil, ternyata dia tidak apa-apa. Bahkan memukul orang pun tidak bertenaga. Masih jadi murid utama? sejak kapan Chao Zi sehebat ini? Bagus. Baik sekali. Kau berhasil membuatku marah. Setelah ini jika aku tidak membunuhmu, aku minanya akan bisa melampiaskan amarahku. Ternyata Tuan Ye tadi menahan kekuatan. Lu Chao ini benar-benar tidak tahu diri. Tuan Ye sengaja melepaskannya, tapi dia malah tidak tahu diri. Masih menantang. Tuan Ye serius sekarang. Orang ini, meskipun punya 10 nyawa pun tidak cukup. Dia menolak anggur dan memilih hukuman. Lu Chao sekarang dalam posisi sulit. Bahkan jika dia berlutut di depan Tuan Ye sekarang, mungkin tidak akan diampuni. Maukah kau masuk dan makan bersamaku? Di dalam masih ada sisa makanan. Kau sedang dalam masa pertumbuhan, tidak bisa tidak makan kenyang. Mencari mati. Aku mengajakmu makan, kau mau pukul orang, sungguh tidak sopan. Nanti jangan bergaul dengan orang seperti ini. Sangat tidak sopan. Mengerti? Berhenti. Lu Chao, kau tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ye Wushuang, apa yang sebenarnya kau inginkan? Adik Xiao, apakah ada kesalahpahaman? Aku dan adik Lu hanya bertukar ilmu. Apalagi dialah yang menantangku duluan. Aku jadi tidak tahan dan bertindak. Semua yang hadir bisa menjadi saksi. Benar. Memang Lu Chao yang terus mendesak dan membuat marah kakak senior. Ya, benar. Menantang atau bertukar ilmu. Hari ini aku hanya melakukan satu hal, membalaskan dendam untuk kakak Li. Lu Chao, kau bukan lawannya. Jangan gegabah. Aku harus membantu dalam hal ini. Bertanding? Luka pada adik junior Li Xuanyun. Bagaimana kau menjelaskannya? Perkelahian internal dilarang di sekte. Kau melukai Li Xuanyun,
Sesuai aturan, kau harus pergi ke aula hukuman untuk menerima hukuman. Siapa di antara kalian yang melihatku melukai Li Xuanyun? Tidak melihat. Kami hanya melihat kakak senior Li terjatuh karena tidak sengaja. Benar. Itu memang kakak senior Li yang tidak sengaja. Li Xuanyun, jika kau memiliki keluhan, silakan laporkan aku ke aula hukuman. Aku akan menghadapinya. Kau. Sepertinya adik junior Li tidak punya keluhan. Kalau begitu, tidak ada masalah. Aku pergi dulu. Lu Chao, kau yang hanya bersembunyi di balik wanita, pecundang. Aku ingin tahu Xiao Leng Yue, sampai kapan bisa melindungimu? Ayo pergi. Kakak Li tidak apa-apa? Tidak punya mo. Istirahat beberapa hari akan sembuh. Maafkan aku yang telah menyusahkan kalian. Tidak kusangka Ye Wushuang begitu kejam. Kau masih punya hati. Ini namanya sedekah? Aku tahu, salahku melibatkanmu. Ini 10 pil kembali roh dapat membantu kalian dalam waktu singkat, memulihkan kekuatan, meningkatkan kultivasi. Ini adalah sedikit kompensasiku untuk kalian. Ye Wushuang ini orangnya berkarakter sempit, pendendam, dia tidak akan mudah melepaskanmu. Sementara ini aku hanya bisa membantu kalian sampai di sini. Aku pergi dulu. Kakak senior Xiao, Cao Zi mulai sekarang jadi orangmu. Kau harus melindungi kami berdua. Berinteraksi dengan Xiao Leng Yue selesai. Pil kembali roh meningkat menjadi pil suci roh. Lao Li, kamu terluka parah. Cepat minum obat ini. Luka kecil begini, aku tidak akan mati. Meskipun keluarga Li kami tidak bisa menandingi keluarga Ye di ibu kota, namun kami masih punya harta. Adapun kamu, ketika Ye Wushuang ini menyerang balik, kau akan menderita. Kusuruh ambil, ya ambil saja. Apa masih tidak dianggap, saudara? Jangan banyak bicara. Terima kasih, kawan. Kau hebat ya. Bahkan kakak senior Xiao yang seperti ini, wanita sedingin es bisa kau dapatkan. Ini adalah idaman banyak pria. Sungguh mujur kau. Ngomong-ngomong, apa rencanamu? Bagaimana cara menghadapi dia? Kakak senior Xiao benar, Ye Wushuang ini pasti tidak akan tinggal diam. Karena sudah terlanjur berbuat salah. Laksanakan sampai tuntas. Kak, kamu sudah pulang? Kenapa kamu terluka? Ayah, ibu cepat keluar. Aduh, anakku. Siapa si brengsek yang memukulmu sampai begini? Yuna, apa yang terjadi? Tidak apa, hanya luka ringan. Tidak masalah. Istirahat beberapa hari akan sembuh. Kau bilang tidak apa? Wajahmu bengkak. Cepat bilang pada ibu siapa pelakunya. Ibu tidak akan tinggal diam. Keluarga Ye Wushuang. Pokoknya kejadiannya seperti itu. Kalau tidak ada masalah, aku masuk kamar dulu. Aku harus cepat tingkatkan kemampuan untuk bantu Chow. Kalau tidak, rintangan ini sulit dilewati. Dah, Lu Chao terhadap Xuan Yun kita memang tidak buruk. Bagaimana mau bantu tidak? Itu kan keluarga ya. Apa urusannya keluarga ya? Lu Chao orangnya setia. Masa keluarga Li bisa hanya menonton saja? Apa engkau tidak lihat anak kita dihajar sampai begini oleh keluarga ya? Kalau engkau tidak punya nyali, aku pulang ke rumah orang tuaku. Minta bantuan. Nyonya, tenang dulu. Aku tidak bilang tidak mau bantu. Hanya saja masalah ini harus dibahas pelan-pelan. Menurut Xuan Yun, Lu Chao masuk gerbang 3 tahun. Tak ada prestasi. Kultivasinya juga rendah.
Demi orang biasa-biasa, menyinggung keluarga ya. Investasi seperti ini tentu agak terlalu berisiko. Investasi. Kamu hanya tahu menghitung. Kamu terus menghitung sampai suatu hari anakmu dipukul sampai mati oleh orang. Lihat bagaimana kamu memberi penjelasan kepada leluhur. Ayah, aku dengar Nona dari keluarga Shaw memiliki selera yang sangat tinggi. Bertahun-tahun tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke matanya. Dia bisa menyukai Lu Chao. Mungkin orang ini benar-benar memiliki kelebihan. Ayah tahu dalam hati. Mari lihat lagi. Lu Chao ini sebenarnya pria seperti apa? Sungguh membuat penasaran. Xiaozi, saudaramu hanya bisa membantu sampai di sini. Sudahlah. Keluarga tidak mau membantumu. Sebagai saudara, aku tidak bisa berdiam diri. Sembuhkan dulu lukanya, kita maju bersama. Bukan, sobat. Hey, Laoli. Hey, Xiaozi. Kamu di mana? Aku di rumah lelang di Jing. Baik. Jangan bergerak. Tunggu aku. Aku segera sampai. Orang ini lagi semangat. Xiaozi. Aku ada hal besar untuk dibicarakan denganmu. Apa masalahnya? Bagaimana kamu bisa ke sini? Kamu tidak bisa masuk ke sini. Aduh, istriku baru masuk. Aku ingin masuk dan melihat. Aduh. Lagi apa? Tuan ini, kami adalah rumah lelang dengan sistem keanggotaan. Untuk masuk, silakan tunjukkan kartu anggota. Lihat, sudah kubilang kan? Dan saya memang tidak punya kartu anggota sekarang. Tapi saya yakin sebentar lagi saya akan memilikinya. Hahaha. Tuan, maaf jika saya lancang. Untuk menjadi anggota di sini, Anda harus verifikasi aset dulu. Aset di bawah 10 juta tidak diizinkan masuk. Pil Roh Kudus. Mau terima? Pil Roh Kudus. Aduh. Ini ternyata asli. Ini adalah obat suci yang sulit ditemukan. Tuan, siapa nama keluarga Anda? Oh. Saya akan segera mengurus kartu anggota untuk Anda secara prioritas. Silakan masuk dulu. Ruang VIP nomor 1. Hei, Pil Roh Kudus. Dasar bajingan. Bagaimana kau punya barang ini? Bagaimana? Istriku yang memberikannya. Kau iri dan cemburu? Yang kuberikan padamu juga. Oh, jadi Tri omong kosong. Xiao Lengyue serius denganmu. Yue, Tuan Ye sangat menyukaimu. Keluarga Ye adalah keluarga terkemuka di ibu kota. Kenapa kau tidak memilihnya? Malah memilih orang itu, pemalas Lu Chao. Jika engkau anggap aku saudara, jangan pernah ucapkan hal seperti itu lagi. Tuan Ye datang. Saya yakin dia pasti datang untukmu. Untuk siapa dia datang? Itu semua bukan urusanku. Aku hanya ingin melihat apa yang ada di sini yang bisa membantuku meningkatkan kekuatan. Selamat datang di lelang kekaisaran hari ini. Saya nyatakan lelang dimulai sekarang. Barang lelang pertama adalah sebuah Ling Chao Diong Jinlian. Harga awal 1 juta. 1.200.000. 2 juta. 2 juta. Tidak heran Tuan Muda ya. Begitu royal. Harga tinggi yang sulit diraih orang biasa. Meskipun Diong Jinlian ini berharga, harga pasarnya
paling banyak 1,5 juta. Ye Wushuang menawar 2 juta. Siapa yang bisa mengikutinya? Terjual. Bagus. Barang lelang kedua adalah botol giok yin yang alat spiritual kelas atas. Harga awal 3 juta. 4 juta. 5 juta. 5 juta sekali. Apakah Tuan Muda Ye ini berselisih dengan Xiaoleng Yue? Dia tidak menawar, dia pun tidak bergerak. Ketika dia menawar, dia langsung menekannya. Terjual. Sepertinya kecantikan Xiao kita. Hak sini tak kalau mendapat seapa-apa. Barang lelang berikutnya adalah barang paling berharga dari rumah lelang kami. Baru saja ada seorang tokoh misterius yang mengirimkan pil roh suci. Harga awal 20 juta. Pil roh suci, ini adalah pil obat yang tak tertandingi. Ada orang yang rela mengeluarkan barang bagus begini untuk dilelang? Barang ini, kalau aku dapat, betapa baiknya. Pil suci ini, bagaimanapun harus aku dapatkan. Tentu kalian semua sudah tahu nilai dari barang lelang ini. Aku tidak akan basa-basi lagi. Sekarang lelang dimulai. 21 juta. 25 juta. 30 juta. 40 juta. 50 juta. 60 juta. 70 juta. 70 juta. 70 juta. Saya tawar 1 miliar. 1 miliar. 1 miliar. Ada keperluan apa, Tuan Ye? Leng Yue, aku tahu kau ingin pil suci ini. Aku bayar harga sebesar ini untuk membelinya. Hanya untuk memberikannya padamu. Wah, Tuan Ye, hamburkan uang demi gadis cantik. Sungguh baik sekali. Aku pun terharu. Kalau ada pria yang bisa buat untukku, sampai sejauh ini, aku pasti sepenuh hati mengikutinya. Leng Yue, apakah niat hatiku? Kau belum mengerti. Demi dirimu aku bersedia melakukan apapun. Pil suci. Aku punya. Lu Chao. Kau lagi. Lu Chao. Kau lagi. Ternyata kamu adalah orang yang tidak berguna itu. Kamu mungkin bahkan tidak tahu apa itu. Pil Shenleng. Itu adalah harta yang sangat berharga. Kamu bilang kamu punya, tunjukkan saja kepada semua orang. Lu Chao, berhenti main-main. Pil Shenling bukanlah pil biasa. Ini. Pegang, dimakan seperti permen. Bagaimana mungkin? Pil Shenling segenggam penuh. Astaga, orang kini dari mana datangnya dewa? Bahkan keluarga Ye pun tidak mungkin sekaligus mengeluarkan sebanyak ini. Dari mana orang ini mendapatkan begitu banyak pil Shenling? Jangan-jangan dia mencuri? Tuan Lu, akhirnya saya menemukan Anda. Ini hasil lelang Anda. Semuanya di dalam, tolong diterima. Sudahlah, pergilah. Ah, iya. Tuan Lu, selanjutnya, bank kami akan memiliki barang lelang utama, yaitu karya asli. Li Tai Bai, sang pendekar pedang dari dinasti Tang, yang mengandung orang-orang suci. Tidak tahu apakah Tuan Lu tertarik? Tidak bisa baca. Karya asli pendekar pedang. Barang bagus. Kebetulan setelah besok, dalam pesta ulang tahun Ibu Leng Yue, barang ini pasti akan kudapatkan. Ulang tahun ibu mertuaku, aku menantu yang baik, masa tidak pergi? Ini karya asli pavilion Dewa Pedang, kan? Kamu... Aku ambil. Kamu, hanya kamu, juga berani bersaing dengan Tuan Ye. Kau tidak waras? Chen Ye. Memang sudah begitu. Apa yang dia katakan juga benar. Lelang mengandalkan kekuatan
bicara besar sebanyak itu untuk apa? Kaozi, kawanmu mendukungmu. Aku tidak mengerti. Kamu seorang pencari makan gratis. Pakai apa untuk bersaing denganku? Kalau tidak, coba. Coba saja. Main denganku, aku akan menghancurkanmu. Ini adalah Dewa Pedang, Li Taibai yang asli. Dari istana kerajaan sebelumnya, keluar. Harga awal 20 juta. Semuanya, silakan mulai menawar. Ayo, Kama. 100 juta. Lu Chow, kamu... Gila kau ini? Apa engkau punya aset 100 juta? Lalu seenaknya menawar? Jika barang gagal terjual, kau bisa bertanggung jawab? Paling-paling juga mematahkan tangan dan kakinya, menghancurkan kultivasinya, dan membuangnya dari sini. Tapi menurutku cocok dengan tipe orang sepertimu. Baik. Pembawa acara, saya minta verifikasi model. Kau ini sama sekali tidak punya uang sebanyak itu. Dia datang untuk mengacu. Tuan Ye, maksud Anda, Tuan ini tidak memiliki dana yang cukup. Meskipun saya dan dia sama-sama murid Tianyuan Sek, tapi saya juga tidak tega melihat dia mengacaukan lelang. Mohon dipahami. Pantasan Tuan Ye memang Tuan Ye. Memisahkan urusan pribadi dan umum. Sangat tidak mementingkan diri sendiri. Sekaligus sama menyelamatkan Tianyuan Sect dan reputasi rumah lelang. Sungguh mulia. Aduh, Tuan Ye, menurut saya tidak perlu seperti ini. Perlu. Saya rasa sangat perlu. Apalagi Tuan Lu. Kenapa? Saya hanya mengikuti peraturan rumah lelang Anda. Masa rumah lelang Anda akan melindungi dia? Ye Wu Shuang. Saya ini menjaga wajah keluarga Ye Anda. Karena Anda tidak mau, jangan salahkan saya. Kalau begitu, ikuti saja kehendak Tuan Ye. Lu Chow, sekarang kamu masih sempat bersujud pada Tuan Ye. Apa harus membuat masalah? Jadi tidak bisa diatasi? Saldo kartu ini 100 juta. Saldo kartu ini 100 juta. $100 juta? Lu Chow, kau salah, kan? Tuan Ye, sekarang kau puas? Orang ini ternyata benar-benar punya 100 juta. Tidak mungkin. Orang lucu ini tidak mungkin punya uang sebanyak itu. Mesin ini pasti rusak. Cepat ganti yang lain. Periksa ulang. Ganti yang lain pun sama. KOZ, 100 juta ini adalah hasil lelangmu dari Pil Shenling. Apa? Kenapa kau lihat aku? Kau sendiri yang minta verifikasi, ya aku tidak berslah. Berani kalian mempermainkanku? Tuan Ye, kaulah yang memaksa untuk verifikasi. Bagaimana? Sekarang kau dipermalukan. Mau marah? Baik. Baik sekali. Aku akan membuat kalian tahu hal mempermainkanku. Kalau mau bertarung, aku tidak takut padamu. Ya. Tuan Ye, Anda tahu tempat apa ini? Sebelum bertindak, saya sarankan Anda pertimbangkan baik-baik. Baik. Aku ingat kau. Kita pergi.
Hati-hati Tuan Ye, tidak diantar. Lihat ekspresinya kan? Seperti lalat. Lucu sekali. Sampai sekarang, Sepertinya Ye Wushuang sudah pergi. Tuan Li, kali ini ditambah sebelumnya, dia tidak akan dengan mudah melepaskan kau dan Lu Chao. Kalian harus lebih berhati-hati saat kembali. kalau begitu terima kasih atas perhatian adik ipar. Ciao Zi, aku pergi dulu ya. Dadah. Hei, kenapa kau juga tidak peduli padaku? Lu Chao, pil suci ini milikmu. Dari mana? Sobat, aku sudah lama berkecimpung. Kalau tidak punya sedikit barang andalan di laci, bukankah aku sudah tamat duluan? Sudah kelak, ku tiada bisa memahami dirimu. Tapi barang-barang ini sangat kubutuhkan saat ini. Aku terima dulu. Nantian aku akan mencari cara untuk mengembalikannya padamu. Itu sudah seperti keluarga. Ayo pulang. Hei, kau mau pulang kemana? Pulang ke sekta dong. Mau kemana lagi? Kau tidak boleh pulang. Saat ini Ye Wushuang sedang marah besar. Dia tidak akan dengan mudah melepaskanmu. Kau tidak bisa bertindak sendiri. Pulang ke rumahku saja. Begitu cepat sudah tinggal serumah. Hadiah ini juga terlalu membahagiakan. Jangan berpikir macam-macam. Hah? Semua ikut katamu. Oh, nice. Itu, dengar dari Ye Wushuang, besok adalah ulang tahun mama kita. Ini adalah karya asli Dewa Pedang. Anggaplah sebagai hadiah perkenalan untuk mama kita. Hei, itu mama. Hei, sama saja. Keluargaku tidak kekurangan barang seperti ini. Terserah, ini sudah kubeli. Masa harus kubuang sia-sia? Lagi pula, tak berguna simpan ini. Aku bahkan tidak tahu apa yang tertulis di atasnya. Tunggu sebentar. Aku menunggumu. Situasimu sekarang sangat berbahaya. Ye Wushuang tidak tahu kapan akan membalas dendam padamu. Kenakan baju Ziroh ini dulu. Coba untuk menahan serangan penuh dari seorang Grandmaster. Istriku baik padaku. Aku pergi istirahat dulu. Kamarmu di lantai atas. Yang kedua, jika kekurangan sesuatu, bilang padaku. Bukankah kita sekamar? Pergi. Interaksi dengan Xiaoleng Yue selesai. Rompi emas meningkat menjadi rompi naga. Dapat memantulkan serangan Sage. Barang bagus. Xiaoleng Yue meminum pil roh suci. Tingkat meningkat. Mendapatkan pengembalian 10 kali lipat. Keren. Besok di pesta ulang tahun ibu tua, bagaimana aku mempermainkan Ye Wushuang? Kakak, suasana hatimu bagus ya? Apa hal baik yang terjadi? Tentu saja. Kakakmu ini telah mencapai level Dewa Perang. Tentu saja senang. Level Dewa Perang. Bulan lalu, kamu baru Grandmaster. Kenapa begitu cepat? Tentu karena ada pertemuan tak terduga. Di mana ibu kita, aku akan menyampaikan kabar baik ini padanya. Bu, Ibu kita sedang membereskan barang untuk pulang ke rumah orang tuanya. Pulang ke rumah orang tua? Untuk apa? Urusan orang dewasa. Anak-anak jangan ikut campur. Ngomong-ngomong, Yuner, petualangan yang kau maksud adalah... Begitu saja. Pil roh suci itu adalah obat suci yang tak tertandingi. Berapa banyak orang yang menginginkannya tetapi tidak mendapatkannya? Mengambil satu saja sudah bisa membuat seluruh dunia persilangan berdarah-darah. Lu Chao langsung memberikannya padamu. Ya, memang anak itu, Lu Chao, benar-benar seorang saudara sejati. Sayang sekali. Aku tidak bisa membantunya.
Sudahlah, aku segera kembali ke kamar dan mulai berkultivasi dulu. Semakin aku meningkat, semakin banyak aku bisa membantunya. Tunggu. Yuna, sebenarnya ada sesuatu yang kusembunyikan darimu selama lebih dari 20 tahun. Hari ini, saatnya memberitahumu kebenaran. Katakan saja, Ayah. Aku tahu aku bukan anak kandungmu. Apa-apaan itu? Bicara serius. Serius. Yuna, sebenarnya kau juga seorang anak bangsawan. Aku... Keluarga Li di ibu kota, meski kekuatannya tidak sebanding dengan keluarga Ye yang terkemuka, tapi juga tidak kalah. Alasan selama ini menyembunyikannya darimu, satu sisi takut kau karena kekuatan keluarga akan menjadi sombong dan sewenang-wenang, sisi lain juga karena keluarga Li selalu bersikap rendah hati. Sekarang setelah kau mencapai ranah dewa bela diri, sudah waktunya memberitahumu hal ini. Ayah, maksudmu, aku adalah putra mahkota keluarga bangsawan? Kenapa tidak dari dulu bilang padaku, setiap hari aku bersikap rendah hati di luar? Kak, Ayah, ini karena takut membuatmu menjadi seperti Ye Wushuang, anak bangsawan yang manja? Kalau begitu, maka aku akan menjadi seorang anak bangsawan dari keluarga kaya. Aku akan bertingkah semaunya. Aku satu-satunya putra keluarga Li. Aku memutuskan untuk menaruh semua taruhan pada Lu Chao. Kau tidak keberatan kan? Karena ayah telah memberitahumu hal ini, tentu akan menghormati pendapatmu. Lu Chao meskipun penampilannya biasa, namun dia sangat baik padamu. Bahkan pil Roh Kudus, barang semacam itu pun dia berikan padamu. Kalau ada masalah, dia benar-benar maju. Meskipun keluarga Li kita bertindak rendah hati dan hati-hati, tapi kami juga tahu arti balas budi. Hari ini ayah akan berjudi besar bersamamu. Terima kasih, Noya. Besok adalah hari ulang tahun nyonya keluarga Xiao Muya King. Ayo kita pergi bersama, sekalian memberi dukungan pada saudaramu Lu Chao. Aku juga mau pergi. Apa urusanmu? Kau jangan campuri urusanku. Aku tetap akan pergi. Aku ingin melihat seperti apa rupa Lu Chao itu yang bisa membuat Xiao Lengyue terpesona. Nyonya, kenapa tidak jalan? Aku menikah denganmu selama 20 tahun. Akhirnya melihatmu bersikap tegas. Aku... Tadi malam aku meminum pil Roh Kudus dan berhasil melompat beberapa tingkat. Sekarang kultivasiku hampir mendekati level pemimpin sekte. Aku punya keyakinan, dalam 1 bulan, aku akan mengalahkan Ye Wushuang, menjadi pemimpin sekte yang baru. Selamat pagi. Pakai pakaian ini, ikut aku ke jamuan. Apakah ini berarti bertemu orang tua? Tuan Ye memang murahig, tidak biasa dalam memberi. Di seluruh tempat, pemberian Tuan Ye adalah yang paling mewah. Jika berhasil menyenangkan Nyonya, pasti Tuan Ye dan Xiao Lengyue akan segera menikah. Hal kecil, tidak perlu disebutkan. Sayang ini benar-benar datang. Putri sulung keluarga Xiao datang. Lalu siapa yang di sampingnya ini? Jangan-jangan pacar Xiao Lengyue? Belum pernah dengar dia punya pacar. Aneh, Xiao Lengyue selalu sombong. Hanya fokus pada kultivasi. Di antara sebayanya jarang ada yang bisa menarik perhatiannya. Ini pertama kalinya dia secara terbuka membawa lawan jenis ke jamuan. Lengyue, kenapa kau membawanya? Tuan Ye, siapa yang aku bawa? Sepertinya tidak ada hubungannya denganmu. Hei, tentu ada hubungannya. Semua yang hadir hari ini, semuanya adalah tokoh terkemuka dari berbagai kalangan atas. Dan dia hanyalah di dalam sekte. Seorang murid biasa yang tidak berprestasi, yang hanya makan dan menunggu mati. Apa haknya untuk menghadiri pesta ulang tahun ini? Dan kau membawanya? Bukankah itu penghinaan bagi para kalangan atas yang hadir? Naga tidak tinggal dengan ular.
Harimau tidak berjalan dengan anjing. Nona Xiao, keberadaan orang ini, semoga engkau memberi kami penjelasan yang masuk akal. Sungguh tidak bermoral. Haha, ini hari ulang tahun ibu mertuaku. Kenapa aku tidak boleh datang? Benar, mulai hari ini, Lu Chao adalah suamiku. Siapa yang keberatan? Benar, mulai hari ini, Lu Chao adalah suamiku. Siapa yang keberatan? Berhenti main-main. Sekte Tianyuan memikul. Tugas melindungi Daxia. Tidak bisa kau Xiaoleng Yue gegabah menikahi sembarang orang. Nanti, bukankah Sekte Tianyuan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia? Banner, Xiaoleng Yue adalah calon pemimpin sekte Tianyuan berikutnya. Bahkan jika menikah, harus hati-hati. Anak hilang kembali. Masih ada waktu. Wanita ini lebih suka dibujuk. Semakin kalian menekan Xiaoleng Yue, semakin dia tidak akan mendengarkan. Hidup sekali. Jika tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkan, apa gunanya hidup? Lu Chao, kau hanya bersembunyi di belakang wanita. Jika engkau laki-laki, hadapi semuanya sendiri. Hei, aku bisa bersembunyi. Kenapa tidak? Aku tidak hanya bersembunyi, tapi juga memeluk paha putih dan panjang ini. Aku menikmati jadi benalu ini. Sudah pernah lihat orang tak tahu malu. Tidak pernah lihat selewatmu ini. Saudara-saudara, demi kebenaran, aku Tang Wengsing akan turun tangan untuk mengajar penjahat ini. Siapa berani sentuh suamiku? Xiaoleng Yue, kau adalah calon pemimpin, kandidat. Identitasmu ini bisa menakut-nakuti orang lain, tapi aku tidak takut padamu. Dalam hal kultivasi, kau bahkan belum mencapai tahap dewa bela diri. Bagaimana kau bisa menghalangiku? Jika ingin menyakiti Lu Chao, langkahi dulu tubuhku. Xiaoleng Yue, kau yakin demi harta ini, kau mau menjadi musuh para elit ibu kota? Sepertinya Xiaoleng Yue sudah bertekad untuk melindungi pria pemakan nasi lembut ini. Kau bilang, apa pesona anak ini begitu besar, sampai membuat Xiaoleng Yue setia padanya, bahkan rela bermusuhan dengan elit ibu kota? Sebagai istri, melindungi suami, bukankah itu sudah sewajarnya? Wah, pasangan yang sangat setia. Hei bocah, jika kau laki-laki, maka berdirilah di hadapanku. Jangan terus bersembunyi di belakang wanita. Jangan kamu pergi, kekuatan lelaki tua ini sangat kuat. Dia kelak adalah dewa bela diri senior dari ibu kota. Setengah langkah Marshal Saint. Kau bukan lawannya. Tenang saja, serahkan padaku di sini. Biarkan aku mencoba. Jika aku bahkan tidak bisa melewati rintangan ini, bagaimana aku pantas? Untukmu, bunga salju yang cantik ini. Kau akan turun tangan? Apa kau rela melihat putri kita dibully oleh Tang Wengsing? Urusan anak muda, biarkan anak muda yang mengurusnya. Lagi pula kapan kau pernah melihat putri kita begitu cemas karena seorang pria? Maksudmu putri kita, sungguhan? Leng Yue bisa membawanya ke sini. Apa kau masih belum mengerti? Aku ingin melihat sendiri kemampuan apa yang dimiliki anak ini. Keluarga Xiao kita tidak semudah itu masuk. Anak ini karakternya tidak baik. Pak Tang ini hanya bicara 2 patah kata, sudah membuat anak itu terpancing. Anak muda mudah terpancing emosi, bertindak tanpa memikirkan akibat. Kau bilang, kau bersembunyi dengan patuh di belakang keluarga Xiao. Bukankah itu sudah cukup? Tapi kau malah keluar pamer kekuatan. Baik. Berani. Kau buat aku memandangmu lebih tinggi. Kalau mau bertarung, ya bertarung saja. Jangan banyak omong kosong. Apakah ilmu bela diri yang kau banggakan itu dilatih hanya dengan mulut? Anak bodoh. Aku akan memukulmu sampai kau berlutut minta ampun. Hati-hati. Anak itu pasti ketakutan, kan? Bahkan semut pun ingin hidup. Orang ini menghadapi serangan Pak Tang, benar-benar lupa naluri, menghindar. Entah bagaimana Xiaoleng Yue bisa menyukainya. Kan boleh jurus andalan Pak Tang, telapak penghancur hati, telapak pengen mengenancurkan hati dan batu.
Bahkan gajah pun bisa mati karenanya. Anak ini selesai. Bisa diangkat. Kali ini, aku lihat kau mati atau tidak. Apa? Abadis yang terjadi serangan Pak Tang ternyata mudah ditangkap oleh anak ini. Apa aku salah lihat? Apakah anak ini benar-benar menyembunyikan kemampuannya? Berpura-pura lemah? Lu Chao, bagaimana kabarmu? Agak tidak baik. Lu Chao, di mana lukamu? Jangan membuatku takut. Tidak baiknya adalah, jika engkau terus meraba, aku akan bereaksi. Terima kasih atas ajarannya. Mustahil. Tuan Tua Tang, dengan kekuatan setengah Marshal Saint, mana mungkin memukul orang gagal, malahan muntah darah dan terluka. Umur segini, percuma saja. Bagus-bagus sekali, Lu Chao. Karena Tuan Tang tidak bisa mengalahkanmu. Maka biarkan aku Menghancurkan ilusimu sendiri. Tunggu! Anak ini hanyalah dengan baju zirah yang dikenakannya. Memantulkan kembali tenaga Tuan Tang. Kekuatannya sendiri tidak seberapa. Sudah kubilang, Lu Chao ini biasa-biasa saja. Mana mungkin bisa mengalahkan Tuan Tang dengan mudah. Sungguh orang yang tidak tahu malu. Dengan senjata dewa, dia menyergap Tuan Tang. Sungguh tidak bermoral. Mungkinkah itu baju zirah Tianlong warisan keluarga Xiao? Hanya senjata dewa seperti ini yang bisa menghalangi serangan penuh Tuan Tang. Xiao Leng Yue, kau rela memberikan baju zirah pusaka kepada Lu Chao? Apa yang kau harapkan? Tuan Ye. Makanan bisa sembarangan dimakan, tapi kata-kata tidak bisa sembarangan diucapkan. Baju zirah keluarga Xiao kami selalu ditempatkan di altar. Mana mungkin diberikan? Jika bukan karena baju zirah Tianlong keluarga Xiao, bagaimana mungkin dia menahan serangan telapak tangan Tuan Tang? Berani tidak Lu Chao melepas bajunya untuk membuktikan dirinya? Omong kosong. Menantu keluarga Xiao kami. Kuat ya kuat. Tidak perlu membuktikan apapun pada orang luar. Sepertinya, ibunda mertuaku ini masih memihak pada orang sendiri. Tidak menyangka kubis yang kami rawat susah payah. Pada akhirnya, kau yang telah merusaknya. Bagus. Semangat, nak. Ayah. Tidak ada cara. Pasti karena aku terlalu tampan. Dia menginginkan tubuhku. Tapi ayah mertua tenang saja. Kami belum sampai sejauh itu. Apa-apaan? Lu Chao, jika kau bicara sembarangan lagi, awas aku pukul kau. Hei, itu namanya kekerasan rumah tangga. Ayah, lihat. Aku belum resmi masuk keluarga ini. Hei, kedua orang tua, jangan sampai tertipu oleh Lu Chao yang menipu. Dia hanyalah seorang yang masuk lewat belakang, menjadi anak emas di Tianyuanzong. Biasanya di dalam sekte, dia juga tidak belajar dan tidak berguna, berkeliaran tanpa kerja. Seorang pemalas yang hanya menghabiskan waktu. Bagaimana bisa dia layak mendapatkan Leng Yue? Keluarga Xiao kami tidak memandang latar belakang, hanya melihat perilaku. Menurutku, Lu Chao ini tidak buruk. Tidak buruk. Aku juga cukup suka anak ini, Lu Chao. Lagi pula, Tuan ya, ini adalah urusan keluarga-keluarga Xiao. Sepertinya belum giliranmu untuk ikut campur. Urusan keluarga? Maksudmu adalah keluarga Xiao kalian mati-matian membela Lu Chao. Benar ke? Lalu kenapa? Cinta antara pria dan wanita pada dasarnya adalah hal yang saling suka. Apakah keluarga Ye kalian akan merebut dengan paksa? Baik, baik, baik. Demi warisan Tianyuanzong, demi keselamatan seluruh Daxia, karena keluarga Xiao kalian tidak tahu berterima kasih, jangan salahkan aku jika tidak memberi ampun. Setengah suci. Ini adalah aura setengah dewa. Astaga, tidak kusangka Ye Wushuang berhasil menerobos ke alam setengah dewa. Inilah yang benar-benar tersembunyi dan tak terlihat. Sepertinya di sekte Tianyuan ini, mulai sekarang Ye Wushuang yang berkuasa. Bayadap ini? Aku beri kalian keluarga Xiao satu kesempatan. Xiao Leng Yue, aku tidak peduli kau setuju atau tidak, kau hanya bisa mengikuti.
Shaoleng Yue, aku tanya kau sekali lagi. Siapa yang kau pilih? Berapa kali pun, aku tidak akan memilihmu. Setengah dewa. Lagi satu setengah dewa. Aku awalnya mengira Ye Wushuang. Sudah sangat jenius dan luar biasa. Tidak kusangka Shaoleng Yue. Juga tidak kalah hebatnya. Pantasanlah mereka adalah dua jenius dari sekte Tianyuan. Dia menjadi menarik. Bagus. Selera Wushuang memang bagus. Asalkan keluarga Ye dan keluarga Xiao bersatu. Kedua keluarga bekerja sama. Maka kedepannya benar-benar akan menjadi yang terbaik di dunia. Mimpi besar. Keluarga Ye memiliki niat yang tidak baik, bukanlah pasangan yang baik. Aku tahu Shaoleng Yue tidak akan setuju. Shaoleng Yue, aku tidak meminta pendapatmu. Keluarga Xiao, aku sedang memberitahu kalian. Apa maksudmu? Tidak ada salahnya ku beritahu kau. Setelah keluarga Xiao dimusnahkan, hanya menyisakan kau seorang untuk melahirkan keturunan bagi keluargaku. Cukup memastikan garis keturunan tidak terputus. Baik, benar-benar keluarga Ye yang tidak kenal hukum. Meskipun keluarga Ye kalian besar kekuasaannya, tetapi keluarga Xiao kami tidak takut padamu. Aha, benarkah? Kalau ditambah ini, semua bagaimana? Tidak menyangka, keluarga Ye ternyata memiliki ambisi yang begitu besar. Suamiku, ini masalah besar. Paman Xiao, apakah kau akan, demi barang berharga ini, mengorbankan seluruh keluarga Xiao? Prinsip keluarga Xiao selalu hanya berbicara tentang kebenaran dan merasa tidak bersalah. Masakan demi melindungi diri sendiri, kita menjual orang lain? Benar. Karena keluarga Xiao mengakui Lu Chao sebagai menantu kami, maka kehormatan dan aib adalah satu. Keluarga Xiao sama sekali tidak akan tunduk memohon belas kasihan. Benarkah? Sungguh mulia ya. Tapi keluarga Ye kami hanya bicara siapa yang tinjaunya lebih keras. Lu Chao, keluar dan terima kematianmu. Baiklah, ayo bunuh aku. Ye Wushuang, lawanmu adalah aku. Tenang, setelah aku musnahkan keluarga Xiao, aku hanya akan mendidikmu perlahan. Lu Chao, nanti saat mulai bertarung, carilah kesempatan pergi dari pintu belakang. Tidak bisa. Yang aku masih ingin makan nasi gratis keluarga Xiao. Bagaimana bisa pergi? Serahkan orang ini padaku. Kau? Seramai ini, bagaimana bisa tanpa keluarga Li? Keluarga Li juga datang. Datang lagi dua orang yang tidak takut mati. Bagaimana kau datang? Pahlawan hanya muncul di saat yang paling kritis. Persetan. Pak Xiao, Lu Chao ini kelihatannya biasa saja, ya. Menurutku, Ye Wushuang itu cukup perhatian pada Leng Yue kalian. Bagaimana kalau kita nikahkan Shaoleng Yu dengan Ye Wushuang saja? Sedangkan Lu Chao ini, biarkan saja untuk Pixiao di keluarga kami. Hahaha. Kamu adalah Kak Lu Chao. Kelihatannya cukup ganteng ya. Pertama kali bertemu, senang berkenalan denganmu. Wah, adik wanita secantik ini. Kenapa tidak diperkenalkan padaku dari dulu? Membuatku sendiri begitu lama. Sakit. Ampun. Apa katamu? Bercanda kok. Tidak kira kau rubah tua ini, juga suka anak muda ini. Apa yang kalian sukai dariku? Kami suka padamu, cukup mesum. Cukup tidak tahu malu. Kak Lu Chao, aku tahu kau dan Shaoleng Yue hanya pura-pura. Benar kan? Sebenarnya aku juga bisa jatuh cinta pada pandangan pertama. Adik kecil pergi sana. Yang disukai Lu Chao bukanlah tipe sepertimu. Gadis kecil yang belum dewasa. Dia ini seperti kuncup yang siap mekar. Hei, kau anggap aku tidak ada? Sudahlah, meskipun keluarga Li tidak sekuat keluarga Ye, kami juga mengerti prinsip balas budi karena Lu Chao sudah membantu keluarga Li sekali. Kami keluarga Li tidak punya apa-apa yang berharga. Batu giok surgawi ini kuberikan padamu. Aku yang sudah tua ini bisa mewakili menantuku berterima kasih padamu. Tidak, barang ini juga tidak ada yang ajaib. Idiot.
Li Yulin, kau memberikan benda ini kepada Lu Chao. Bermaksud melawan keluarga Ye sampai akhir? Paman, aku lihat barang ini biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Sayang, kau tidak tahu apa-apa. Giok ini, sama dengan warisan sekte Tianyuan, adalah harta karun yang bisa membuat orang menjadi suci. Istri, aku rasa barang ini juga tidak berharga, tapi lumayan bagus. Bagaimana kalau kuberikan padamu? Benda ini, andai bisa mendapatkannya sehari lebih awal. Hahaha, benar. Dengan pemahaman Xiaoleng Yue, andai dia mendapatkannya sehari lebih awal dan merenungkan kunci di dalamnya, mungkin sekarang Xiaoleng Yue sudah hampir menjadi orang suci. Bahkan keluarga Ye sekalipun tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, sayang sekali. Sekarang apapun yang dikatakan sudah terlambat. Apa? Keluarga Ye benar-benar menganggap hukum negara tidak ada dan menyerang keluarga Xiao. Keluarga Li kami tidak berniat tinggal diam. Dulu keluarga Li kalian mengandalkan cara menjilat angin, berhasil memihak di saat kritis. Lancar jaya selama bertahun-tahun. Sekarang naga sejati di depan, tapi tidak dikenali. Aku rasa keluarga Li kalian sudah saatnya runtuh. Sekarang kita dua keluarga bersatu, tapi hanya mengandalkan setengah suci yang kau bawa tidak cukup. Kau pikir keluarga Ye hanya punya cara segini? Silakan leluhur memimpin situasi. Saudara leluhur Ye Tiandao. Bahkan leluhur keluarga Ye pun diundang. Sepertinya keluarga Ye dan keluarga Xiao Akan bertarung sampai mati. Benar-benar keluarga nomor 1 di ibu kota. Kekuatan dasarnya sungguh menakutkan. Li Yulin, kau berhati-hati seumur hidup. Namun dalam hal warisan Tianyuan, kau salah langkah. Kata orang, satu langkah salah. Jiu-du semua kalah. Mulai sekarang, hanya ada keluarga Ye di ibu kota. Bahkan leluhur keluarga Ye pun terganggu. Tampaknya pesta ulang tahun istriku cukup megah. Ayah, siapa orang tua itu? Orang ini adalah leluhur keluarga Ye sepanjang hidupnya penuh kejayaan. Bisa dikatakan kebangkitan keluarga Ye semua berkat orang tua ini yang mewujudkannya. Ye Wushuang bahkan mengundang dewa besar ini. Tampaknya keluarga Ye terhadap Xiaoleng Yue di keluarga kalian pasti akan mendapatkannya. Sekarang leluhur mendukungku. Siapa yang berani melawan keluarga Ye? Siapa lagi yang tidak patuh? Keluarga Tang bersedia tunduk. mulai sekarang mengikuti jejak keluarga Ye. Juga keluarga Kuzang juga bersedia menjadi ujung tombak keluarga Ye. Keluarga Liu bersedia tunduk. Keluarga Gu tunduk. Hah, lihat. Inilah kekuasaan. Ini yang disebut kehendak mencapai langit. Dan sekarang siapa yang tidak tunduk? Hanya Mother. Xiaoleng Yue, saya bagi keluarga Xiao kesempatan terakhir. Tunduk dan jadilah wanitaku. Yatsu, musnahkan seluruh keluargamu. Hebat, hebat. Sungguh sebuah pertunjukan yang rumit dan luar biasa. Anak ini, Kakak Lu Chao, kamu harus hati-hati. Aku hampir lupa padamu, sayang kecilku. Kamu telah berulang kali memprovokasi. Hari ini, bahkan jika kakek nenek datang pun tidak bisa menyelamatkanmu. Bisakah kau mengganti dialogmu? Kedua kalimat ini membuat telingaku penuh kapalan. Kau tidak bosan, aku yang bosan. Jangan kira karena kau memiliki baju besi keluarga Xiao, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Mohon leluhur turun tangan untuk menyingkirkan orang ini agar hilang dendam di hatiku. Tidak kusangka kau anak ini begitu picik. Tapi tidak apa-apa, karena leluhur sayang padamu. Tampaknya keluarga Xiao dan keluarga Li benar-benar keras kepala melawan keluarga Ye. Bicara tidak ada gunanya. Yang jalannya berbeda tidak bisa bekerja sama. Dengan demikian, beruntung bisa bertarung dengan leluhur keluarga. Ya, sungguh memuaskan. Kesempatan suci muncul. Awalnya berpikir untuk menyatukan Ye Wushuang dan Xiaoleng Yue. Sehingga sejak itu satu keluarga tiga suci, dunia bisa diraih dengan mudah. Sayang sekali, sayang.
karena kalian mencari maut sendiri. Jangan salahkan aku. Memusnahkan keluarga Xiao dan keluarga Li itu juga sepertinya pilihan yang tidak buruk. Lu Chao, maaf, aku yang menyakitimu. Jika bukan karena aku memilih dokter secara sembarangan saat panik, kau tidak akan jatuh ke situasi seperti ini. Dengan istri secantik dirimu, walaupun lubang api pun aku akan melompat. Lu Chao, dan jika kita berhasil melewati cobaan ini dan selamat dari kematian, aku pasti akan menikahimu. Xiao Langyue, kau tidak punya kesempatan karena Lu Chao hanya akan menjadi mayat. Komedi ini harus segera berakhir. Lu Chao, cepat pergi. Aku akan menghalangi leluhur Ye untukmu. Lu Chao, hiduplah dengan baik. Berinteraksi secara emosional dengan Xiao Lengyu, merenungkan giok spiritual Tian Bao, meningkatkan kultivasi. Leng Yue, Lu Chao is... Anak ini, demi menyelamatkan Leng Yue, tanpa memikirkan bahaya, bahkan rela mengorbankan nyawanya. Leng Yue benar-benar tidak salah pilih orang. hati-hati nak. Hahaha, anak baik, kau laki-laki sejati. Lu Chao berani melawan leluhur. Kau sudah pantas mati. Lu Chao, Istriku, kau khawatir padaku? Hahaha, baik. Keluarga Xiao mendapatkan harta karun. Menantu yang baik ini, keluarga Xiao pasti akan menerimanya. Tidak apa-apa, syukurlah. Anak ini begitu tangguh. Bahkan leluhur Ye adalah ahli yang luar biasa. Semua tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Chao, kau sangat membuatku takut. Lu Chao, kau tidak apa-apa, syukurlah. Tidak ada masalah sama sekali. Pepatah bilang, tinju takut pada yang muda dan kuat, alisnya hampir terkubur di tanah, sedangkan aku di usia penuh tenaga. Jangan bilang terluka, Kiss bahkan Rain untuk malam pertama pun tidak masalah. Tidak mungkin. Leluhur adalah seorang suci, tak tertandingi di Asia besar. Kau yang hanya bermalas-malasan ini lucu. Bagaimana mungkin bisa bertahan dari pukulan mematikan leluhur? Pukulan mematikan? Bukan apa-apa. Kau, baik. Tidak kusangka di tubuhmu, bocah, ternyata ada baju besi yang bisa menahan tingkat suci. Lao Xiao, kau, bocah, benar-benar murah hati. Bahkan baju besi warisan keluarga pun kau berikan. Aku baru tahu hari ini bahwa ada menantu yang begitu hebat. Aku memang ingin memberikannya. Lagi pula, baju besi Tianlong keluarga Xiao, kau tahu kan? Ini bisa bertahan dari serangan setengah suci. Kalau untuk bertahan dari serangan kultivator tingkat suci, itu kan tidak masuk akal. Kalau begitu, baju besi di tubuh bocah ini adalah miliknya sendiri. Ternyata benar-benar menantu yang baik keluarga Xiao. Leluhur? Maksudmu pada Lu Chao? Ada keanehan? Selama ribuan tahun di Asia besar, meskipun teknologi berkembang pesat, namun dalam seni bela diri, masih ada harta spiritual muncul. Tian Dao telah hidup seumur hidup, telah melihat banyak harta langka. Tapi baju besi ajaib yang ada pada bocah ini sungguh belum pernah ku dengar. Mampu menahan serangan penuh, Ye Tian Dao. Pastilah harta karun tertinggi. Baju besi yang menahan sakit. Tidak mungkin. Keluarga Xiao tidak mungkin memiliki harta seperti ini. Lu Chao, cepat katakan, dari mana asal harta ini? Xiao Yun, saudara Lu Chao-mu ini, apakah dia seorang pewaris keluarga tersembunyi?
Hanya keluarga besar yang tidak terkenal yang memiliki kekayaan seperti ini. Pasti seperti itu. Kakak Lu Chao, dia menyembunyikan kemampuannya. Pasti akan membuat kakek itu kalah telak. Tidak mungkin. Aku dan Chaozi saling tahu. Lagi pula, aku pernah ke rumahnya. Chaozi hanyalah manusia biasa. Dan orang tuanya hanyalah petani burung. Hebat kan? Lihatlah penampilanmu yang belum pernah melihat dunia. Masih banyak yang belum kamu lihat. Anak ini terlalu sombong. Mohon leluhur membunuhnya untuk menunjukkan keagungan keluarga Ye. Benar, leluhur. Kau tidak perlu menahan tangan. Bunuh orang ini. Rebut baju besi ini. Dengan harta karun ini. Bahkan keluarga Ye kita. Dan tidak bisa memiliki 3 saga. Cukup bisa menyapu semua monster dan roh jahat. Harta karun tertinggi. Milik orang berbudi. Kakek tua ini baru saja mengucapkan kata-kata manusia. Tadi saat bertarung, jika engkau bisa menggunakan harta ini dengan luwes, bahkan aku sendiri akan terluka parah. Sayang sekali, kau tidak mengerti nilai sebenarnya dari harta ini. Mutiara tertutup debu, menyia-nyiakan anugerah. Dari sini terlihat, kau tidak layak memiliki harta ini. Cepat lepas baju zirahmu, kakek ini. Nenek moyang benar. Barang ini di tangan Lu Chao. Sungguh sia-sia. Lu Chao berani tidak melepas tempurung penyu itu dan bertarung dengan terhormat. Lepas baju zirah. Lepas baju zirah. Lepas baju zirah. Lepas baju zirah. Sangat keterlaluan. Chaozi, jangan peduli mereka. Itu karena mereka sendiri tidak bisa mengalahkanmu, lalu menyuruhmu lepas baju zirah. Kakak Lu Chao, jangan pedulikan mereka. Kelompok tak tahu malu ini. Lu Chao memiliki harta pelindung, bahkan keluargamu ya, juga tidak bisa berbuat apa-apa. Mengapa harus setuju? Ya, Lu Chao memang mengenakan baju zirah emas. Aku tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Tetapi, keluarga Xiao dan Li, apakah memiliki harta pelindung? Tak tahu malu. Hahaha. Tak tahu malu. Tak tahu malu itu benar. Kebaikan tidak bisa membuat keluarga Ye tak terkalahkan di dunia. Apa yang kalian teriak-teriak? Aku dari awal tidak ingin memakai benda ini lama, menjengkelkan dan tidak pas. Karena kalian ingin aku melepas, maka aku lepaskan. Apakah ini milik kita? Bukankah ini yang kuberikan padanya? Baju zirah sutra emas untuk melindungi? Bagaimana bisa? Sayang, benda ini benar-benar tidak pas dikenakan. Bagaimana kalau ku kembalikan padamu? Ada apa, ayah? Kau, jika lebih cepat menikahkan adikmu, baju besi tak tertandingi itu. Bukankah itu milik keluarga Li kita? Ya ampun, ayah ini benar-benar kejam. Ayah benar. Kamu lebih kejam? Harta tak tertandingi seperti ini, kau berikan begitu saja. Lu Chao, sudahkah kau pikirkan baik-baik? Ayah mertua, rompi baja jelek ini bukanlah apa-apa. Manager. Lu Chao, sekarang kau melepas harta berharga itu? Kau bukan siapa-siapa. Cepat menyerah dan terima kematian. Sialan, aku sudah lama menahanmu. Hari ini jika aku tidak membuatmu, kotoranmu keluar, aku kalah. Leluhur. Lu Chao, kau pasti mati. Xiao Yue. Ayah, mengapa kau menghalangiku? Anakku, yang terlibat sering bingung, yang menontonlah yang lebih jelas. Itu karena kau terlalu khawatir pada Lu Chao. Jadi kepedulianmu membuatmu kacau. Benar, tidakkah kau lihat? Kau untuk keluarga Xiao kami telah menemukan menantu idaman, sudah melampaui pemahamanmu sehari-hari. Dia sudah tidak perlu perlindunganmu lagi. Aku lihat Lu Chao di tangan Ye Wushuang. Tidak akan bertahan 3 jurus. 3 jurus, 1 pukulan saja kau sudah mati. Generasi baru mengalahkan yang lama. Kami para tulang tua ini
tidak bisa bersaing dengan yang muda. Pantas saja Tuan Muda Keluarga Ye. Murid utama Sekte Tian Yuan. Masih muda tapi kekuatannya luar biasa. Matilah. Bukankah kau sombong? Punya latar belakang hebat? Punya kekuatan hebat? Lihat penampilanmu yang minta dipukul dan sombong. Yang muda kalah, yang tua datang. Kebetulan kalian berdua maju bersama, berani mengganggu pesta ulang tahun ibu mertuaku. Hari baik ini aku akan meletakkan kakimu. Itu sudah terlalu ringan. Nak muda tidak tahu batas. Urin, karena kau sendiri mencari mati. Jangan salahkan orang tua ini. Kakek moyang, jangan bunuh dia dengan mudah. Patahkan tangan dan kakinya. Siksa perlahan-lahan, hingga sampai mati. Lu Chao, hati-hati. Ayah, kau dan Paman Xiao segera bertindak. Kakak Lu Chao dalam bahaya. Pertarungan level ini sudah bukan level kita untuk campur tangan. Bahkan aku dan Paman Xiao bersama mungkin tidak bisa menahan serangan penuh kakek moyang keluarga Ye. Kakek moyang keluarga Ye. Aku memaki, tidak tahu malu di usia tua, mengandalkan kekuasaan menindas orang, bahkan orang seperti Ye Wushuang. Sampah seperti itu kau bisa mendidik, terlihat jelas. Kau juga bukan orang baik. Melihat kecantikan orang langsung merebut, melihat kecantikan orang lalu, memaksa orang menjadi istri, melihat orang punya barang bagus langsung merebut. Gimana? Semua barang bagus. Di dunia semuanya milik keluargamu, kan? Apa sebenarnya levelmu? Levelku kira-kira 10 kali lipat darimu. Apa sebenarnya levelmu? Levelku kira-kira 10 kali lipat darimu. 10 kali lipat. Aku tahu, kakak Lu Chang bisa diandalkan. Aku 10 kali lipat? Tidak mungkin. Aku mengaku kalah. Lepaskan aku. Tadi kau yang mau bertarung dan membunuh, itu dirimu sendiri, kan? Kenapa sekarang, kalau kalah mau main curang, apa kau pernah nonton film? Tidak tahu, itu Dewa Setan Api, mau menyerang saat aku lengah. Kau kakek tua ini sangat jahat. Kakak seperguruan, tolong aku. Panggil orang lagi. Siapa ini? Tetua tertinggi Sekte Tian Yuan. Tetua tertinggi ini biasanya jarang keluar. Jarang turun gunung. Kenapa kali ini tiba-tiba muncul di sini? Kenapa muncul lagi seorang kakek tua? Guru, salam untuk tetua tertinggi. Sudahlah. Upacara rumit seperti ini tidak perlu. Lu Chao, lepaskan Ye Tiandao sekarang juga. Lu Chao, lepaskan Ye Tiandao sekarang juga. Kau bilang lepas, ya lepas. Atas dasar apa? Tidak kusangka muncul seorang variabel sepertimu. Aku salah perhitungan. Apa yang ingin dilakukan kakek tua ini? Tetua tertinggi, bukankah Anda datang ke sini? Untuk apa? Pantas saja kau istriku yang baik. Kita sepikiran. Dahulu, aku menghitung bahwa jalan surga akan berubah. Dan dahsyat akan muncul naga sejati dan burung phoenix sejati. Untuk bersama-sama menanggung bencana langit. Tetua, apa maksudmu? Xiaoleng Yue, kau adalah burung phoenix sejati yang muncul di dunia. Seharusnya bersama naga sejati Ye Wushuang menjadi pasangan untuk bersama-sama menanggung bencana besar. Tak disangka engkau begitu menolak perkara ini. Leng Yue ternyata adalah reinkarnasi burung phoenix sejati. Semua ini adalah Tian Yuanzong.
dan perhitungan klan Ye. Adapun Lu Chao yang kau pilih ini, aku sudah menghitung bahwa dia seharusnya dikalahkan oleh Ye Wushuang untuk membuatmu berubah pikiran. Namun, tak disangka telah terjadi perubahan seperti ini. Naga sejati dan burung phoenix sejati bersatu. Bukankah itu aku dan kakak Lu Chao? Naga sejati berpadu dengan burung phoenix sejati. Xiao Lengyue, sepertinya kau hanya bisa memilihku. Persetan dengan kalian. Dari mana datangnya dukun tua yang menyesatkan? Aku juga bisa bilang aku ayahmu. Peramal macam apa? Aku tidak percaya pada takdir. Aku dan Leng Yue adalah cinta sejati. Cinta sejati itu tak terkalahkan. Jika kau kekurangan cinta, carilah seorang nenek untuk menari dan salah pangan. Jangan datang merusak kami. Hahaha, cinta sejati. Di dunia ini, mana ada cinta sejati? Kau, Lu Chao, hanyalah tergoda oleh kecantikan sesaat setelah ditunjuk oleh Xiao Lengyue, hanya mengikuti arus saja. Dulu aku berpikir begitu. Namun, melalui hubunganku dengan Leng Yue dalam pergaulan yang lama ini, telah muncul di antara kami perasaan yang dalam dan cinta. Kau sudah lama bersamanya. Omong kosong. Aku. Benar. Meskipun saat itu aku hanya asal menunjuk, dan yang kutunjuk adalah Lu Chao. Tapi dalam takdir, semua ini sepertinya sudah diatur. Jangan bicara takdir. Kau pasti menyukaiku. Itulah sebabnya di tengah keramaian, kau memilihku. Pada saat ini, aku melihat hatiku, baru tahu. Aku benar-benar jatuh cinta padamu. Mendapatkan cinta sejati Xiao Lengyue, memicu serangan kritis, mendapatkan hadiah 1000 kali lipat. Mulai hari ini, aku mencintaimu selamanya. Tidak bisa. Tubuh Phoenix sejati adalah milik klan Ye. Lu Chao, kau mau melawan takdir? Hukum alam terang benderang. Lu Chao, kau begitu keras kepala melakukan hal yang salah. Apa kau mau menjadi musuh semua orang? Ayo, meski 1000 jari menunjukku, aku tidak takut. Anak manis, guru, leluhur. Kalian tidak perlu ragu lagi. Anak ini harus mati. Benar. Akulah yang lahir sesuai takdir. Segera singkirkan dia. Biarkan takdir kembali ke jalur yang benar. Baik, semua orang bersama-sama mendukung bunuh Lu Chao. Kembalikan ke hukum alam. Takdir ada padaku. Apa yang ku takutkan? Lu Chao, baik hidup atau mati, aku akan mengikutimu. Memiliki wanita seperti ini, apalagi yang kuinginkan? Lu Chao. Lu Chao, kau monster. Macam apa engkau sebenarnya? Lu Chao, tahukah kau bahwa perbuatanmu hari ini akan membawa bencana besar bagi dunia dan semua makhluk akan menghadapi malapetaka? Ini tidak mungkin. Apa ini? Bencana langit datang lebih awal. Celaka! Celaka, Lu Chao. Kau mengacaukan tatanan langit, menyinggung murka Tian Dao, sehingga hukuman langit turun lebih awal. Semuanya berakhir. Semuanya berakhir. Apapun yang terjadi, aku akan berserius. Langit kejam ini, apa yang kau perbuat? Tak kusangka di dunia ini masih ada Xian yang turun.
Siapa yang bicara? Jangan sembunyi-sembunyi. Keluar, keluar. Lu Chao, kau yang mainkan tipu muslihat lagi kan? Aku akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Inilah Tian Dao. Kau sudah menjadi Xian. Mengapa tidak naik ke langit? Menunggu apa lagi? Lu Chao, ternyata adalah Xian sejati di dunia fana. Kita dapat harta karun. Kita benar-benar dapat harta karun. Kia sejati. Sungguh, satu langkah lambat, 1000 langkah terlambat. Langit. Aku berlatih keras selama ratusan tahun, bertekad mengejar Tao. Mengalami hukuman langit, mengapa tak pernah memberiku kesempatan? Tapi, seorang fana biasa malah bisa mencapai Tao. Langit tidak adil, langit tidak adil. Ya Tuhan, Engkau tidak adil. Silakan Dewa Abadi. Mencapai keabadian. Aku belum menikah. Menjadi biksu di sini, langit terkutuk. Pergi dariku. Aku rasa benda di langit itu berbahaya. Suatu hari mungkin akan muncul dan membuat masalah untuk berjaga-jaga. Kita menikah saja dulu. Aku terkejut. Ini adalah jalan menuju keabadian. Jalan menjadi dewa ada di depan mata. Anak ini menolak begitu saja. Ini gila. Aduh, menantu kita hebat. Ini jalan menuju keabadian. Ini adalah kesempatan besar. Milikku, milikku. Semuanya milikku. Jangan ada yang merebutnya dariku. Lu Chao, kau tahu? Kau hanya perlu melangkah maju selangkah lagi. Dan kau bisa menjadi yang diuji oleh dunia. Mengapa kau... Daripada memikirkan hal-hal yang tidak penting, lebih baik pikirkan melahirkan beberapa anak laki-laki gemuk untukku. Siapa yang mau melahirkan anak untukmu? Melahirkan. Kita bisa punya sebanyak yang kau mau. Kau tidak punya fungsi itu? Sobat, apa yang kau ikut campur? Apakah itu aku? Itu adikku. Kak Chao. Adikku sudah lama mengagumimu. Beri kesempatan dong. Kak Lu Chao, bagaimana jika engkau pertimbangkan aku? Kakak Xiao Lengyue galak sekali. Aku tidak akan bersikap seperti itu padamu. Memang seharusnya dipertimbangkan. Kau masih berani mempertimbangkan? Melahirkan, aku akan tidur denganmu malam ini. Lihat bagaimana aku menghajarmu. Istri. Pelan-pelan,